Akhirnya gue berkesempatan untuk nyoba kursi dari Pexio Indonesia di awal tahun 2025 ini. Kursi yang gue coba ini namanya adalah Pexio Oxford dan harganya itu sekitar 6 jutaan. Oleh karena itu kursi ini jadi kursi termahal yang pernah gue coba di studio gue sampai saat ini. Lalu pertanyaannya adalah apakah worth it untuk ngeluarin duit 6 juta hanya untuk sebuah kursi kerja? Nanti akan gue share pendapat gue tentang kursi ini kepada kalian. Tapi sebelumnya kita bahas dulu lebih detail tentang kursi ini. Pertama-tama kursi ini bisa dibeli secara online, baik lewat website mereka, toko online favorit kalian, atau bisa langsung datang ke showroomnya Pexio yang ada di Jakarta, Tangerang, dan juga Surabaya. Setahu gua kalau di Jabodetabek dan Surabaya akan ada kurir yang akan langsung datang masangin kalian kalau kalian beli kursi ini. Tapi selain di wilayah itu, kalian bisa pakai opsi pengiriman kargo sesuai wilayah tempat kalian tinggal. Punya gue sendiri diantar langsung oleh kurir Pexio, tapi untuk pemasangannya sendiri gue milih masang sendiri supaya gue bisa share ke kalian experience masang kursi ini seperti apa. Dari boxnya aja kursi ini udah kelihatan premiumnya, boxnya itu gede, nggak ngiri tempat, dan di dalamnya pun setiap partnya dipisah oleh box-box kecil lagi yang ngebuat proses pemasangannya jadi lebih gampang. Dan yang paling penting adalah setiap partnya nggak saling bergesekan satu sama lainnya selama pengiriman. Untuk pemasangan sendiri juga cukup gampang sebenarnya karena manual booknya itu cukup jelas, baut-bautnya juga udah dipisah, jadi nggak bakalan ketuker ketika lagi masang kursi ini. Cuma misalnya kalian mau ngerakit sendiri kayak gue, sebaiknya kalian itu minta bantuan orang lain karena mekanisme kursi ini asli berat banget. Jadi daripada sakit pinggang mendingan berdua masangnya atau sekalian minta dipasangin sama orang Pexionya. Sama satu lagi, kalau misalnya kalian beli pakai footrest, masangnya juga agak tricky menurut gue, jadi harus bener-bener diperhatiin manual booknya supaya kalian itu nggak salah pasang. Selanjutnya gue akan bahas setiap part dari bawah sampai atas, sekaligus akan gue jelasin setiap fiturnya. Pertama dimulai dari rodanya yang punya ukuran 60 mm yang berbahan campuran nilon dan juga PU yang somehow mirip dengan roda dari kursi premium yang pernah gua review di channel ini. Tapi secara build quality dia ini berasa lebih bagus, lebih presisi, lebih nge-grip ke lantai. Entah ini karena efek di mindset gua bahwa kursi ini harganya itu 6 juta, tapi asli gua ngerasa build quality-nya itu emang berasa lebih bagus. Selanjutnya untuk wheelbase sendiri pakai bahan nilon yang bagian dalamnya itu ada ring metal ya sebagai penguat gas liftnya, supaya nantinya gas liftnya itu nggak bakal gampang merosot seiring waktu. Dan lagi-lagi walaupun bukan pakai bahan full metal, wheelbase yang berbahan nilon ini build quality-nya juga cukup bagus. Dia tuh lebih smooth dan juga surface-nya juga lebih enak lah gitu finishingnya. Dan untuk gas liftnya sendiri dia pakai gas lift yang kelas 3 yang tentunya bersertifikasi SGS BIFMA. Nah untuk gas liftnya sendiri gue sebenarnya agak ngerasa bingung ya, karena biasanya untuk kursi di atas 3 juta dia itu udah pakai gas lift kelas 4 mestinya. Tapi ketika gue ngerakit kursi ini, gue juga ngerasa gas liftnya ini beda, kayak build quality-nya itu dia tuh lebih berat, terus finishingnya lebih bagus. Emang tetap aja ya kelas 3 ya kelas 3 gitu, nggak bisa dibandingin sama kelas 4. Jadi gue tetap bakalan bilang bahwa maksimal beban di kursi ini 120 kilo atau namanya di 100 kilo karena mengingat kursinya sendiri juga cukup berat. Naik lagi ke bagian atas, ada mekanisme kursinya yang udah pakai mekanik dari brand Donati Itali. Asli ini mekanik kursinya berat banget, solid banget, terus fiturnya juga ada banyak. Pertama ada tuas ankle yang berfungsi untuk ngatur tension tilting dari backrestnya. Kedua ada buat naik turunin kursi. Ketiga ada tuas untuk maju mundurin seat restnya. Keempat ada tuas buat ngatur kemiringan seat rest dari kursi ini. Dan terakhir ada tuas untuk ngebuka atau ngunci posisi tilting backrestnya yang bisa dikunci sampai 4 sudut kemiringan. Sebelum ke bagian seatrest, ada footrestnya yang bisa dimaju mundurin kalau kalian beli pakai footrest dengan bahan yang full mesh, gabungan rubber dan juga polyester. Pertama-tama kalau kalian pasang sendiri, jangan kaget kalau bagian antara tulangan dan footrestnya itu oblak-oblak ya kayak kalian lihat di video ini, karena antara tulangan dan footrestnya itu cuman pakai satu kuncian skrup aja. Gue sendiri ngakalin pakai kabel ties yang gue selipin di antara tulangan dan frame-nya, dan jadinya aman, nggak terlalu oglak lagi. Untuk bahannya sendiri itu cukup nyaman, jauh lebih nyaman dari yang full nilon atau gabungan nilon dan rubber, walaupun tetap ninggalin bekas kalau bersentuhan sama kulit dalam jangka waktu yang agak lama. Dan untuk yang punya kaki panjang kayak gua, footrestnya ini maksimal cuma sampai di betis gua aja. Gua bisa maksimalin posisinya dengan nekuk lutut gua, walaupun sebenarnya itu nggak ideal ya. Jadi mungkin ini bisa jadi faktor apakah kalian mau ambil versi yang ada footrestnya atau enggak, karena memang ngirit beberapa ratus ribu. Untuk seatrestnya sendiri dia pakai bahan yang sama, yaitu full mesh dengan gabungan rubber dan polyester
polyester yang tensionnya itu cukup firm, dan menurut pengalaman gua sendiri selama nyobain kursi ergonomis tipe full mesh, yang paling cocok buat gua adalah yang tensionnya cukup keras tapi dia pakai bahan rubber plus polyester kayak di kursi ini. Bukannya karena gua lagi nge-review kursi ini, tapi memang subjektif aja ke pribadi gua, karena menurut gua rubber plus nilon yang tensionnya medium apalagi soft itu kurang enak, karena bagian pantat gue itu agak nyemplung ke dalam dan efeknya adalah bagian inti gue itu agak kayak ketekan gitu. Jadi ini emang relatif banget ya, subjektif banget. Apalagi kalau misalnya kalian mau beli kursi ini dan kalian tuh cewek, ya pastinya beda lagi preferensinya. Tapi berdasarkan experience gue lebih prefer yang seperti ini atau pakai foam sekalian walaupun lebih panas. Sisanya untuk jahitan dan lainnya itu aman banget, dan itu pun berlaku untuk backrestnya yang juga pakai bahan yang sama yaitu rubber plus polyester. Backrestnya ini punya dua bagian terpisah yaitu bagian atas dan bagian lumbar support, dan untuk lumbar supportnya sendiri pakai model spring tension yang gue suka banget karena lebih nonjok ke lower back gue, dan bagian atas itu dibuat agak lebih mundur, jadi ketika gue lagi duduk ergonomis punggung gue sama sekali nggak bersentuhan dengan backrestnya dan maksa gue jadi duduk tegak. Jadi fungsi backrestnya yang emang cuman berfungsi ketika gue lagi resting alias full nyender ke belakang sambil santai di kursi ini. Ini sebenarnya bisa jadi plus minus ya, karena untuk sebagian orang hal ini bagus karena maksa kita duduk dengan postur yang benar ketika kita lagi kerja. Tapi buat sebagian orang lainnya yang suka kerja dengan posisi duduk yang sambil nyantai gitu, sambil nyender, jadi berasa aneh karena lumbar supportnya bakalan nonjok terus ke bagian lower back mereka. Oh ya, ngomongin lumbar support, ini sebenarnya bisa di lock gitu pakai mekanisme di bagian kanan kursinya. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau terlalu nonjok, bisa di lock agak ke belakang atau dibiarin open supaya dia itu bisa lebih fleksibel menyesuaikan dengan posisi lumbar kita ketika kita lagi duduk. Di unit yang gue terima ini untuk lumbar supportnya nggak bisa dinaik turunin, sedangkan di unit yang direview oleh Tekmanis itu ada fungsi naik turunnya. Jadi mungkin kalian bisa nanya dulu ke pihak Pexio sebelum ngebeli kursi ini bedanya apa, dan mungkin ada perbedaan harganya juga. Untuk headrestnya sendiri juga pakai bahan full mesh rubber plus polyester yang juga sama nyamannya dengan bagian seatrest dan backrestnya. Cuma kalau menurut gua untuk bagian headrest ini dia itu agak terlalu firm gitu. Jadi mungkin kalau dibuat lebih medium dan medium soft mungkin bakalan lebih enak lagi untuk disenderin. Untuk pengaturannya sendiri dia itu udah 2D, jadi dia bisa naik turun dan juga bisa di tilting ke atas dan ke bawah, dan di bagian belakangnya juga ada coat hanger minimalis buat naruh jaket ataupun tas juga bisa. Terakhir untuk bagian armrestnya, Oxford ini udah pakai 4D armrest yang bisa dimaju mundurin, naik turunin, geser kiri kanan, dan juga miring kiri kanan. Bagian atasnya yang udah soft touch ini empuk banget, dan untuk ngeresting lengan atau siku juga enak banget. Dan armrest sendiri menurut gue juga bagus banget, beda sama 4D armrest yang pernah gue review di channel ini. Jadi dia itu pengaturannya stepless sehingga ngegesernya itu smooth banget dan nggak kekunci di satu posisi tertentu, yang artinya dia lebih fleksibel dibandingin 4D armrest lainnya. Nah, semua part dan fiturnya udah gue bahas, dan kalau kita kembaliin ke pertanyaan awal, apakah kursi ini worth it dengan harga 6 jutaannya? Menurut gue jawabannya ternyata nggak semudah itu. Pertama kita balikin dulu pasar kursi ini sebenarnya untuk siapa sih gitu. Menurut gue untuk harganya di 6 jutaan tentunya target pasar mereka adalah profesional yang kerjanya itu mostly di depan meja in a daily basis. Jadi mungkin secara demografis pembelinya pun udah bukan orang yang suka mending-mendingin lagi. Jadi selain fitur, kenyamanan, mereka juga butuh ada orang yang bisa datang, yang bisa masangin, kemudian after sales-nya juga oke, dan tentunya itu barangnya long lasting. Nah, untuk di harga 6 jutaan menurut gue kursi ini udah punya semua kriteria tadi. Kedua, kalau dibalikin ke gue sebagai seorang reviewer yang udah nyoba macam-macam kursi, tentunya variabel penentunya itu jadi lebih banyak. Gue sendiri awalnya kaget ketika gue lagi ngerakit kursi ini kalau ternyata wheelbase-nya itu masih pakai bahan nilon, terus gas lift-nya itu masih pakai kelas 3. Yang asumsi gue mestinya di harga segini kita udah dapat yang kelas 4 dengan metal wheelbase. Tapi setelah gue coba kursi ini, emang ternyata gue juga ngerasa, oh beda ya gitu. Bahkan istri gue pun yang gak tahu harganya dan cuma duduk di atasnya gitu bilang, oh enak ya kata dia gitu. Jadi walaupun terlepas wheelbase-nya ini bahannya nilon, kemudian masih pakai kelas 3, kursi ini ya emang nyaman gitu. Tapi tetap buat gue, kalau kursi ini pakai metal wheelbase, kemudian pakai gas lift kelas 4, bakalan lebih cocok lagi ke harga 6 jutaannya. Walaupun wheelbase-nya, casternya, gas lift-nya, mekanisme kursinya itu garansi 2 tahun dari pihak Pexio. Seandainya kalian dapat kursi ini di harga diskon, misal diskon bulanan di marketplace atau dari Pexio-nya, di harga 5 jutaan mungkin bakalan lebih worth it lagi. Itu aja review dari gua tentang kursi ini. Mudah-mudahan bisa ngebantu kalian yang lagi bingung mau ngambil kursi ini atau enggak. Kalau mau beli seperti biasa, link affiliate-nya udah gua sertain di deskripsi, atau bisa langsung check out lewat YouTube produk shopping yang ada di bawah kiri video ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.